Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik, khususnya peserta didik SD MI paket A kelas 5, dimanapun saja berada. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bersemangat untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Mengingat situasi pandemi COVID-19 belum berakhir sehingga masih terjadi berbagai pembatasan sehingga belum bisa melaksanakan sekolah tatap muka di berbagai daerah. Nah, dengan kata lain, pembelajaran masih harus dilakukan secara online atau belajar dari rumah. Nah, kali ini melalui channel Dayana Berbagi, kembali saya akan menyampaikan materi pembelajaran matematika jenjang SD MI paket A kelas 5 terkait dengan materi pokoknya itu tentang kecepatan dan debit, tetapi submaterinya adalah tentang waktu. Tentang waktu ini akan saya bagi beberapa pertemuan. Ini adalah seri atau pertemuan yang pertama. Kita akan bahas tentang materi tentang waktu. Pokok pengambilan dari materi pembelajaran ini saya ambil dari buku Senang Belajar Matematika. Bawahnya ada tulisan Sekolah Dasar Net. Nah, melalui channel ini pembelajaran tidak hanya senang atau menyenangkan, tapi insya Allah akan asik dan mudah. Sehingga pembelajaran melalui channel ini insya Allah menyenangkan, mengasihkan, dan memudahkan atau mempermudah. Itu harapannya. Mudah-mudahan harapan bisa tercapai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, dengan pembahasan materi ini, harapan saya dapat membantu anak-anakku, cucu-cucuku, atau adik-adik, para pelajar jenjang SDMI dan warga belajar paket A kelas 5, dan juga dapat membantu Bapak Ibu guru, khususnya yang mengampu mata pelajaran matematika kelas 5. Serta juga bermanfaat pula bagi Bapak Ibu orang tua ketika harus mendampingi putra-putri atau mungkin cucunya belajar di rumah terkait dengan materi waktu. Siapa tahu kalau mengalami kesulitan, kalau Bapak Ibu selaku orang tua kurang bisa membimbing, mudah-mudahan melalui channel yang atau materi pembelajaran melalui channel yang saya bagikan ini dapat juga membantu Bapak Ibu kalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, untuk menyingkat waktu, saya share screen saja Bapak Ibu. Nah, jadi ini materi yang sudah kami siapkan ya. Sekali lagi, ini saya ambil materi pokoknya itu dari Senang Belajar Matematika Sekolah Dasar Net untuk SD MI kelas 5. Saya tambahkan asik dan mudah. Ini ada gambar pengukur waktu, ada kalender, ada jam. Oleh karena itu, sebagai pengantar, apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Atau apa yang diharapkan setelah adik-adik belajar materi ini?
diharapkan melalui paparan, kemudian tanya jawab atau diskusi, pembahasan contoh dan latihan, diharapkan adik-adik nanti dapat yang pertama mengonversikan atau merubah satuan waktu dari jam ke menit atau detik dan atau sebaliknya. Jadi dari jam ke menit, jam ke detik, menit ke detik, atau sebaliknya detik ke menit, detik ke jam, menit ke jam gitu. Serta menentukan jumlah atau selisih dari dua waktu atau lebih yang berbeda. Satunya jam, satunya menit, dijumlahkan bagaimana atau dikurangkan. Nah, insya Allah ini akan saya bagi menjadi dua video atau dua pembelajaran. Yang pertama itu ibaratnya itu membahas tentang materi dan contoh. Kemudian soal latihannya insya Allah akan kita bahas nanti pada pertemuan kedua. Demikian juga tujuan ketiga dan keempat, yaitu menentukan salah satu dari waktu memulai atau waktu sebelum, kemudian lama waktu dan waktu selesai atau waktu sesudah dari suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah terkait dengan waktu. Kalau banyak permasalahan yang terkait dengan waktu ini, kalau orang bilang susah, insya Allah melalui pembelajaran ini akan menjadi mudah karenanya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga dan keempat itu rencananya. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran khususnya adik-adik? Sudah ya? Oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berliterasi dulu. Nah, salah satu akibat dari perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi dan sekaligus juga mengelilingi matahari. Kan dalam tata surya itu bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi juga dikelilingi oleh bulan. Otomatis bulan ini yang mengelilingi matahari juga mengelilingi bumi juga mengelilingi matahari. Di samping masing-masing juga berputar melalui poros atau sundunya, itu yang dinamakan rotasi ya. Kalau yang mengelilingi bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari, itu yang dinamakan revolusi. Itu pelajaran tata surya ya, mungkin IPA juga adik-adik harus mengerti juga. Nah, akibat itu semua, maka salah satu akibatnya adalah terjadinya perubahan waktu. Perubahan waktu dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun ya. Maka orang pun merasa perlu adanya alat ukur, satuan dan alat ukur tentang waktu ini. Maka orang pun membuat ada kalender atau penanggalan, ada jam, ada jam dinding, ada jam tangan ya. Ini ya, nih akibat dari ini matahari ya, ini bulan bumi mengelilingi matahari. Ini. Nah, bulan mengelilingi bumi. Karena bumi dikelilingi bulan, mengelilingi matahari, maka otomatis bulan pun mengelilingi matahari. Nah, tadi akibat perlunya adanya alat ukur waktu, maka orang pun membuat kalender. Ada kalender yang didasarkan pada perputaran bumi mengelilingi matahari yang kurang lebih 365 hari ya, itu menjadi 1 tahun, itu yang dinamakan kalender Masehi. Nah, kemudian ada yang namanya kalender Hijriah, itu dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi dan juga mengelilingi
matahari. Ini namanya kalender Hijriah. Kemudian tentang jam, jangan dikira jam itu langsung tiba-tiba berkembang seperti jam yang ada sekarang. Bahkan sekarang pun perkembangan jam sudah semakin canggih. Ya. Nah, dulu ada yang namanya jam matahari. Ya. Kemudian ada jam pasir. Di perkembangan alat ukur saat dari waktu ke waktu ya. Nah, kemudian ada lagi jam air. Ada juga jam saku. Sudah mulai jam saku ini apa? Dianggap sebagai asal muasal dari berkembangnya jam yang ada sekarang, jam tangan. Nah, kemudian ada jam tangan modern atau mewah. Ada lagi revolusi SWOT. Ada penunjuk waktu kerja. Ada jam tempat parkir. Ada jam atom. Kalau adik-adik ingin membaca lebih jelas, ini kan tulisan tidak jelas ini. Di samping kalau saya harus membacakan ini banyak menghabiskan waktu, wah, silakan dibaca ini sejarah perkembangan alat ukur waktu di https://www.dw.com/id/sejarah pengukur dan penunjuk waktu /G-38101490. Silakan nanti akan bisa kalian baca, adik-adik baca apa itu jam matahari, apa jam pasir, dan seterusnya. Saya tidak akan bacakan di sini supaya adik-adik harapannya bisa tertarik untuk membaca. Bahkan sekarang orang tidak perlu lagi membawa kalender, membawa jam kemana-mana. Orang sudah bisa menyatukan jam dan kalender itu dalam satu alat yang dinamakan HP. HP itu ada kalender, bisa masuk di situ, bisa ada jam, bahkan banyak sekali aplikasi yang bisa disatukan ke dalam sebuah HP. Sehingga kadang sekarang orang jarang membawa jam tangan karena sudah ada membawa HP. Nah, itulah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan kalian dengan belajar rajin juga akan bisa menemukan alat-alat seperti yang ini. Jangan dikira orang tiba-tiba menemukan bisa membuat jam tangan mewah. Awalnya diawali dari ini tadi, ada jam matahari, jam pasir, jam air. Bahkan zaman saya dulu hanya orang-orang tertentu saja di kampung yang punya jam. Kami juga menggunakan matahari untuk menentukan jam berapa saya harus berangkat sekolah. Kemudian dengan bayangan itu kita hitung dengan telapak kaki berapa baru saya berangkat ke sekolah. Nah, kalau sekarang menggunakan matahari, bayangan matahari untuk menentukan jam mungkin ya diketawakan orang ya. Oke, itu sedikit apa? Bagi pengantar, mudah-mudahan kalian bisa tahu persis tentang betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan alat ukur waktu, yaitu jam. Nah, selanjutnya, satuan waktu. Nah, tadi sudah disebut-sebut apa yang kalian kenal tentang satuan waktu, coba adik-adik pikirkan. Ya. Apa? Jam, oke, apalagi? Menit, ya, terus. Apalagi? Detik, ya, terus. Apalagi? Hari, ya. Bulan, terus. Tahun, apalagi? Kalau bagi rapot itu setahun berapa kali? Ya, 2 kali. Namanya apa itu? Iya, semester. Nah.
Ada lagi sering ulang bilang windu, abad. Ada lagi. Nah, itu jadi nah ini satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, catur bulan, semester, tahun, lustrum, windu, nah, dasawarsa, abad, dan ada lagi milenium. Nah, di antara waktu-waktu ini yang sudah kalian kenal apa? Waktu-waktu ini bisa dikonversikan jam ke menit, jam ke detik, artinya 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik, 1 hari berapa jam, 1 minggu berapa hari, 1 bulan berapa hari, 1 tahun berapa bulan, kan bisa itu. Mbak sekarang dari satuan-satuan waktu ini, konversi yang sudah kalian ketahui apa saja? Yuk. Oke, 1 jam. Berapa menit? Iya, 60 menit. Ya, 1 menit berapa detik? Ya, 60 detik. Oke, kalau begitu 1 jam berapa detik? 1 jam 60 menit. Oke, 1 menit 60 detik. Iya. 1 jam berapa detik? Ya, 60 kali 60. Berapa? Masa 60 kali 60, 60. 3.600. Ya. Terus sehari semalam berapa jam? Iya, 24 jam. 1 bulan berapa hari? Ya, ya ada 28, ada 29, ada 30, ada 31 ya. Tapi secara umum atau diambil rata-rata 1 bulan itu 30 hari. 1 tahun berapa bulan? Kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 12 bulan. 1 tahun berapa hari? Tadi saya sudah nyebut berapa? Ya, 365 hari untuk tahun Masehi ya. Kalau tahun Hijriah itu 360 hari. Nah, tapi karena yang di internasional itu yang kita pakai adalah yang 365 hari. Terus kalau 1 minggu itu 7 hari. 1 triwulan itu maksudnya apa? Tri itu 3, bulan. Berarti 1 triwulan itu maksudnya 3 bulan. Kalau catur bulan, catur itu 4 ya. Catur bulan berarti 4 bulan. Semester 6 bulan. Tahun 12 bulan. Nah sekarang 1 tahun berapa semester? Ya, iya 1 tahun 2 semester. Karena 1 triwulan itu 3 bulan. Kalau begitu 1 tahun berapa triwulan? Ya, iya 12 dibagi 3 4. Jadi 1 tahun itu 4 triwulan. Berapa catur bulan? 1 bulan tadi 4 bulan. Berarti 1 tahun berapa catur bulan? Berarti dibagi ya bagi 4. 1 tahun berarti 3 catur bulan. Kalau lustrum apa lustrum? Ya, lustrum itu 5 tahun. Kalau windu 8 tahun. Oke, dasa warsa. Dasa itu 10, dasa warsa berarti warsa itu tahun. Dasa warsa berarti 10 tahun. Jadi 1 dasar warsa itu 10 tahun. Kalau abad, 1 abad itu maksudnya 100 ya, 100 tahun. Kalau milenium
1 milenium maksudnya ya 1000 tahun. Nah ini ya tadi. Nah, dan tidak usah saya baca lagi. Nah, ini 1 milenium itu 1000 tahun. Ya. Silakan, boleh dicatat, boleh difoto. Ya. Ini supaya kelihatan ini. Ya. Jadi tidak usah saya ulangi lagi ya. Silakan dipahami dulu. Karena nanti kita akan gunakan untuk mengonversi terutama ini. Terutama satuan menit ke detik atau sebaliknya detik ke menit. Jam ke menit atau sebaliknya menit ke jam. Jam ke detik atau sebaliknya detik ke jam. Jadi 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau merubah dari satuan menit ke detik, gimana? Iya, dikali 60 misalnya 2 menit berapa detik ya 2 kali 60. 5 menit 5 kali 60. 15 menit ya 15 kali 60 detik. Kalau dibalik dari detik ke menit bagaimana? Iya, dibagi 60 atau dikali 1/60. Misalnya 15 detik berapa menit? Ya 15 dibagi 60. Atau 15 dikali 1/60. Demikian juga merubah dari jam ke menit. Berarti dikali 60. Betul. Merubah dari menit ke jam. Dibagi 60 atau dikali 1/60. Merubah dari jam ke detik. Gimana? Iya, dikali 3600. Merubah dari detik ke jam. Gimana? Ya, dibagi 3600 atau dikalikan 1/3600. Demikian juga yang lain. Tapi yang nanti banyak kita pakai di sini ya. Menit, jam, dan detik. Ini sebagai tambahan pengertian. Paling tidak sebagai anak sekolah sudah kelas 5 harus tahu loh kalau ditanya adiknya kah. Nah, ditanya temannya 1 abad itu berapa? Oh 1 abad itu 100 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun. 1 milenium 1000 tahun. Oke. 1 triwulan 3 bulan. 1 caturwulan 4 bulan itu. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengonversikan dan menjumlahkan atau mengurangkan waktu? Nah, tadi sudah saya sebagai di pengantar tadi sudah. Kalau merubah dari menit ke detik tadi bagaimana? Iya, dikali 60. Merubah dari jam ke menit? Iya, dikali 60. Merubah dari jam ke detik? Gimana tadi? Dikali 3600. Kalau dibalik, bukan dikali, tapi ya. Kalau menjumlahkan, mengurangkan satuan yang berbeda, ya harus disamakan dulu. Oke, betul. Nah, ini contohnya. Ada 4 contoh. 3 jam berapa menit? 2, 3/5 jam berapa detik? 175 menit berapa jam? 2 jam ditambah 15 menit itu berapa detik? Nah, ini tadi penjumlahan. Kalau pengurangan ya kurang lebih sama saja, cuma bukan dijumlahkan tapi dikurangkan. Oke, sudah siap? Mari kita bahas contoh ini pelan-pelan ya. Ikuti dengan baik sehingga menjadi mudah mempelajari matematika itu tidak susah. Nah, susah itu mungkin kan karena perhatian adik-adik kurang, sehingga seakan-akan susah padahal mudah. Nah, mari kita selesaikan. Nomor 1. Nah, 3 jam. Berapa menit?
Bagaimana merubah tadi dari jam ke menit? Iya, dikali 60 berarti 3 jam sama dengan 3 kali 60. Betul. Berapa? 180 menit. Pinter. Nah, karena akan merubah dari jam ke menit. 1 jam itu 60 menit. Maka 3 jam 3 kali 60. 180 menit. Gampang kan? Gampang. Nah, nomor 2. Nah, 2 3 per 5 jam. Berapa detik? Bagaimana tadi merubah dari jam ke detik? 1 jam tadi berapa detik? Ya, 3.600. Berarti kalau 2 3 per 5 jam, iya, 2 3 per 5 dikali 3.600. Ya. Ah, ini mengalihkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Mana? Boleh kamu kalikan yang bulat dulu 2 dikali 3.600, kemudian ditambah 3 per 5 kali 3.600 boleh ya. Tapi andaikan mau dirubah dulu pecahan itu menjadi pecahan tidak campur, baru dikalikan 3.600 juga boleh. Banyak jalan menuju Roma. Nah, salah satu cara adalah merubah dulu ini pecahan campuran ini menjadi pecahan tidak campur. Coba bagaimana caranya? 2 3 per 5 itu diubah ke pecahan tidak campur. Kan sebelumnya sudah belajar tentang pecahan. Ayo bagaimana? 2 kali 3 ditambah 5. Yo, ingat. Kebalik apa tidak? Oh iya kebalik. Bukan 2 kali 3 tambah 5. Tapi 2 dikali 5 tambah 3 per penyebutnya 5. 2 kali 5 berapa? 10 tambah 3, 13 per 5 baru dikali dengan 3.600 ini ya. 2 kali 5, 10 tambah 3, 13 per 5 kali 3.600. Nah, ini bisa disederhanakan. Mau dikalikan dulu 13 kali 3.600, baru nanti hasilnya dibagi 5, boleh. Tapi kalau mau disederhanakan, yang kau bilang biasa apa? Orang bilang biasanya dicoret. Maksudnya dicoret ini dibagi 5 semua. 5 dibagi 5, 1. Sudah tidak usah ditulis. Nah sekarang 3.600 dibagi 5 berapa? Berapa? 720. Baru sekarang kalikan 13 kali 720. Itu berapa? Itulah detiknya. Jadi 2 3 per 5 jam itu sama dengan 9.360 detik. Nah, gimana? Tidak susah kan? Tidak. Ya. Yang penting kan tahu caranya, bisa menghitung. Caranya tahu, ngitungnya tidak bisa ya susah. Ya. Bisa menghitung tapi caranya tidak tahu ya susah juga. Yang mudah itu tidak tahu cara, tidak bisa ngitung, tidak ngapa-ngapain. Tapi jangan sampai seperti itu. Ya. Makanya ya tahu cara, bisa menghitung. Insya Allah sukses. Belajar matematika. Nah untuk bisa tahu cara dan bisa menghitung ya, ketika dijelaskan perhatian serius dan rajin-rajinlah belajar dan berlatih. Itu saja kuncinya. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu menit ke jam. 1 jam tadi berapa menit? 60. Jadi makanya ini tadi dikali kan. Nah sekarang kalau balik dari menit ke jam bagaimana?
Ya dibagi. Jadi 175 menit berapa jam? Ya berarti 175 dibagi 60 atau dikali 1/60 sama saja. Ya. Berapa itu? 175 dibagi 60 itu kalau 3 kelebihan. 3 itu 3 kali 60 berapa? 180. Berarti 2 saja. Tapi kalau 2 kali 60 itu baru 120. Masih sisa 55. Berarti 2, 55/60 jam. Ini sudah benar ini. Tapi kalau mau disederhanakan, bisa bagi berapa semua ini kalau disederhanakan. FPB dari 55 dan 60 berapa? 5, ya berarti dibagi 5 semua. 55 dibagi 5, 11. 60 bagi 5, 12. Maka ini bisa disederhanakan menjadi 2, 11/12 jam. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau enggak bisa ya kebangetan. Sekarang kita lanjut nomor 4. 2 jam ditambah 15 menit sama dengan berapa detik? Berarti ini harus diapakan dulu. Ya harus diubah dulu ke detik semua dulu. 2 jam berapa detik? 15 menit berapa detik? 2 jam berapa detik? Iya, 2 dikali 3.600. 15 menit berapa detik? 15 dikali 60. Iya, ini mengubah ke jam ke detik. Jam ke detik kali 3.600, menit ke detik kali 60. Sehingga, nah ini 2 kali 3.600 itu 7.200. 15 kali 60 itu 900. Kalau ini dijumlahkan 8.100 detik. Jadi 4 jam ditambah 15 menit. Berapa detik? Itu jawabnya adalah 8.100 detik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, nah, tugas kalian adalah mengerjakan, ayo mencoba. Nah, asik, asik mencoba. Apalagi mencobanya secara kelompok. Nah, kalau di buku itu tidak ada tulisan secara kelompok. Ini tambahan dari saya. Karena soalnya terlalu banyak. Kalau kalian kerjakan semuanya, wah bisa capean nanti. Ya. Tapi yang bersemangat mengerjakan semua tentu saja sangat bagus. Sekurang-kurangnya ini dikerjakan kelompok. Ini ada 15 soal untuk di Bapak. Ayo mencoba, asik mencoba yang pertama ini. 3 menit berapa detik, 5 jam berapa menit, 4 jam berapa detik, dan seterusnya. Tidak usah saya bacakan, capek nanti. Ya, ya kemudian ini ada 15 nomor. 15 nomor ini tidak harus. Di sini, insya Allah tidak nutup semua. Tidak harus kalian kerjakan semua. Jika bagi Bapak Ibu guru mungkin bisa membagi anaknya ke dalam beberapa kelompok, 5 kelompok paling tidak, sehingga nanti masing-masing kelompok apa yang dikerjakan ini. Kelompok 1 itu cukup mengerjakan nomor 1, 6, 11. Kelompok 2 mengerjakan nomor 2, 7, 12. Kelompok 3, 3, 8, 13. Kelompok 4, 4, 9, 14. Kelompok 5, 5, 10, 15. Ini otomatis semua soal terkerjakan oleh 3 kelompok ini. Nanti kalau mereka saling tukar, maka semua bisa memiliki pekerjaan dari semua soal.
nomor 1 sampai 15 ini. Meskipun tidak mengerjakan semuanya. Oke? Itu asik mencoba yang pertama. Nah, asik mencoba yang kedua juga secara kelompok. Nah, ini secara kelompok. Ini ada 10 soal. Nah, ini ada 10 soal. 2/5 menit berapa detik, 2/5 jam berapa detik, 120 menit berapa jam, 720 detik berapa menit, dan seterusnya. Ini ada yang penjumlahan. 27 menit ditambah 480 detik berapa menit, 18 jam dikurang 7.200 detik berapa menit. Nah, ini pun dikerjakan secara kelompok, di mana nah ini pembagiannya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 5 dan 10. Ini 5 dan 10. Kelompok 2, 4 dan 9. 4, 9. Kelompok 3, 3 dan 8. Kelompok 4, 2 dan 7. Kelompok 5, nomor 1 dan nomor 6. Nah, sehingga dari dua asik mencoba ini ada 25 soal. 5 kelompok ini terkerjakan semua 5. Semua soal terkerjakan oleh 5 kelompok. Ini satu kelompok 5, insya Allah adil ini. Nah, silakan dikerjakan. Nah, pembagian di kelompoknya apakah tiap anggota mengerjakan 5-5-nya atau mau dibagi 2 orang mengerjakan 2, 3 orang mengerjakan 3, itu terserah dalam diskusi kelompoknya. Yang penting nanti semua siswa punya pekerjaan nomor 1 sampai 15 ini. Meskipun dari pekerjaan temannya, nanti saling koreksi. Kalau ada salah, betulkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti, semua soal yang 25 ini akan kita bahas. Sekaligus adik-adik mencocokkan hasil pekerjaannya apakah sudah benar atau belum. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh melalui komentar di bawah video ini atau melalui WA saya 082153003192. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menyenangkan, mengasihkan, dan memudahkan adik-adik dalam belajar matematika, khususnya terkait dengan materi tentang waktu. Juga membantu Bapak Ibu guru, siapa tahu tidak sempat membuat video pembelajaran, ini bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Atau juga membantu Bapak Ibu orang tua yang punya putra putri atau punya cucu kelas 5, kelas SD atau MI, atau warga belajar paket A, kalau kesulitan bisa memanfaatkan video pembelajaran. Nah, kiranya kita akhiri sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tetap semangat untuk belajar. Di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Terima kasih.